Berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah suatu proses mental yang melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi untuk mencapai kesimpulan yang valid dan beralasan dalam dunia yang serba cepat dan informasi yang melimpah. Berpikir kritis menjadi semakin penting untuk membantu kita memahami informasi dengan tepat, membuat keputusan yang rasional, dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Pentingnya berpikir kritis: 1. Membuat keputusan yang lebih baik. 2. Meningkatkan keterampilan komunikasi. 3. Meningkatkan kreativitas. 4. Meningkatkan kemampuan beradaptasi. Karakteristik orang yang berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis memiliki beberapa karakteristik yang menonjol. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu ingin tahu lebih banyak tentang suatu topik, dan tidak mudah puas dengan jawaban yang superficial. Tahapan dalam berpikir kritis. Langkah pertama dalam berpikir kritis adalah menentukan masalah atau pertanyaan yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Langkah selanjutnya adalah analisis informasi. Ini melibatkan pemeriksaan informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan akuratitas, relevansi, dan kredibilitasnya. Langkah selanjutnya evaluasi dan sintesis. Ini melibatkan penilaian informasi yang telah dianalisa dan menarik kesimpulan yang beralasan. Tahap terakhir adalah menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan kesimpulan yang diperoleh. Manfaat berpikir kritis. Berpikir kritis membawa banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Ini membantu kita untuk memahami dunia sekitar dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan berpikir kritis. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan mencapai potensi maksimal kita. Apa itu hoaks di media sosial? Hoaks diartikan sebagai berita bohong dan informasi yang direkayasa atau dibuat-buat. Penyebaran hoaks berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia karena menyebabkan kericuhan, kegaduhan, bahkan perpecahan dikarenakan konflik. Karakteristik generasi Z dalam mengonsumsi informasi. Generasi Z lahir tahun 1997 sampai tahun 2012 terbiasa dengan informasi cepat dan singkat, lebih suka konten visual seperti infografis, video pendek, dan meme. Mengakses informasi melalui berbagai platform Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Cenderung cepat membagikan informasi tanpa verifikasi mendalam. Tantangan yang dihadapi: 1. Banjir informasi information overload yang membuat sulit membedakan fakta dan hoax. 2. Echo chamber, terjebak dalam lingkaran informasi yang hanya sesuai dengan pandangan sendiri. 3. Tekanan sosial untuk cepat membagikan informasi viral. 4. Ketakutan ketinggalan informasi. FOMO. Metode berpikir kritis. A. Evaluasi sumber. Periksa kredibilitas penulis pembuat konten. Cek reputasi website atau media. Teliti track record sumber informasi. Mencari bukti. Cari data pendukung dari sumber terpercaya. Verifikasi foto video yang digunakan. Periksa statistik atau penelitian yang dikutip. C. Periksa silang fakta. Bandingkan dengan minimal 3 sumber berbeda. Gunakan fact-checking website tes. Konsultasi dengan pakar bidang terkait. D. Analisis konteks. Perhatikan waktu dan lokasi kejadian. Pahami latar belakang peristiwa. Pertimbangkan situasi terkini. Jeda sebelum membagikan. Tahan keinginan untuk langsung share. Pikirkan dampak jika informasi disebarkan. Verifikasi ulang sebelum membagikan. F. Periksa bias pribadi. Sadari bias konfirmasi diri. Terbuka pada pandangan berbeda. Evaluasi prasangka pribadi. Pemanfaatan teknologi. Gunakan extensions browser untuk fact-checking. Manfaatkan tools verifikasi gambar video. Ikuti update dari platform anti-hoax. Gunakan aplikasi pembelajaran literasi digital. Indikator hoaks yang perlu diwaspadai: bahasa provokatif dan sensasional, sumber tidak jelas dan mencurigakan, minta dibagikan secara cepat, klaim yang terlalu ekstrim, tidak ada bukti konkret. Dengan menerapkan metode berpikir kritis ini, generasi Z dapat lebih bijak dalam mengonsumsi dan membagikan informasi di media sosial,
sehingga dapat mengurangi penyebaran hoaks dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Terima kasih.